Hai semua anak-anak SD Shalom, good morning. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi hari ini di Devotion dengan Mem Siska. Mem Siska berharap semua anak-anak tetap semangat dan tetap sehat selalu. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, Kau yang kuasai setiap kami, kuasai hati, pikiran kami, biar kami mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Kuasai setiap anak-anak yang mendengar, biar setiap hati anak-anak jadi tanah yang subur, siap ditabur firman-Mu. Juga telinga setiap anak-anak diberi telinga seorang murid yang mendengar kebenaran firman-Mu, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, ajari setiap kami Roh Kudus, tuntun setiap kami, supaya apa yang ada dalam hati kami disingkapkan semuanya. Di dalam nama Yesus, amin. Nah, hari ini, apa ya devotionnya? Anak-anak mungkin sudah pernah belajar 9 buah roh, sudah pernah mendengar firman tentang disiplin, tanggung jawab, kejujuran. Nah, hari ini, Mem Siska mau bawakan satu karakter, tapi karakter ini adalah karakter yang sebenarnya jelek. Maka dari itu, jangan sampai ada karakter ini dalam hidup kita. Sifat ini kalau ada harus kita potong, harus kita buang. Ya, kenapa? Karena ada di firman Tuhan mengatakan sangat berbahaya kalau kita punya karakter ini. Apa itu? Namanya adalah stubbornness, atau dalam bahasa Indonesianya kekerasan hati, keras kepala. Itu seperti apa? Tidak bisa bertobat, tidak pernah nurut, pembangkang. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia seringkali dibilang degil. Degil itu apa? Tegar tengkuk. Itu ya sama, keras kepala. Seperti orang Israel terus menerus 40 tahun di padang gurun, muter-muter tidak bisa masuk Kanaan. Kenapa? Karena hati mereka degil, tegar tengkuk. Tidak pernah bertobat, mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya Tuhan marah dan membunuh sebagian besar mereka. Ya. Nah, di mana ayatnya? Kita baca satu ayat dulu ya. Kenapa bahaya sekali kalau kita punya sifat seperti ini? Kita buka di Roma 2 ayat 5 sampai 6. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, kekerasan hati. Di bahasa Inggrisnya dikatakan, but because of your stubbornness and your unrepentant heart. Jadi stubbornness itu kekerasan hati, unrepentant heart itu hati yang tidak mau bertobat. Bukan tidak bisa, karena yang membuat kita bisa bertobat itu siapa? Anugerah Roh Kudus, anugerah Tuhan. Tapi kita yang memutuskan mau atau tidak bertobat. Seperti orang Farisi, Yesus seringkali memarahi orang Farisi. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya sudah benar, tidak pernah mau bertobat. Ya, dan dikatakan kalau terus seperti itu, maka engkau akan menimbun murka. Murka itu apa? Kemarahan. Kemarahan yang sudah menumpuk. Itu dari Tuhan ya murka. Kemarahan sangat sekali. Ya, atas dirimu sendiri. Kapan? Pada waktu murka dan hukuman Allah yang adil dinyatakan. Itu kapan? Pada saat pengadilan Tuhan. Orang kalau meninggal di hadapan Tuhan akan diadili. Semua kehidupannya, perbuatan baik atau buruk akan kelihatan semua. Juga pada saat nanti Tuhan Yesus menyebut kita, kemudian akan ada pengadilan. Terakhir itu akan kelihatan semua perbuatan kita. Dari anak-anak sampai orang dewasa semua terlihat. Bahkan yang tersembunyi di hati kita itu Tuhan bisa lihat. Yang kita lakukan mungkin orang lain tidak lihat, tapi Tuhan ternyata lihat. Hati-hati. Ada namanya cawan kebaikan, ada namanya cawan murka. Kalau kita terus berbuat baik, cawan kebaikan penuh, maka yang terjadi adalah kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau yang kita lakukan itu terus memberontak, tidak taat, melakukan hal yang jahat, maka yang timbul adalah murka Tuhan. Pernahkah dalam Alkitab
Ada orang yang terkena murka Tuhan karena kekerasan hatinya? Ada. Siapa? Ada yang tahu? Saul. Ya, contohnya adalah Saul, Raja Saul. Kenapa Raja Saul akhirnya ditolak Tuhan, tidak jadi raja lagi? Ya, kita lihat di 1 Samuel 15. Nabi Samuel meminta Raja Saul ya dengan perintah Tuhan untuk menghabiskan seluruh orang Amalek. Semuanya. Baik itu hewannya, hartanya, terus kemudian orangnya, tua, muda, besar, kecil semua dihabiskan. Kenapa? Karena itu musuhnya Tuhan. Tapi Saul itu ada yang gak taatnya. Kenapa? Raja Amalek agak gak dibunuh, malah dibawa. Kemudian ketika melihat banyak domba, lembu, sapi yang gendut, besar, bagus-bagus, dibawa ke Israel. Tidak taat ya, padahal Tuhan bilang semuanya harus habis. Terus Nabi Samuel dapat pesan dari Tuhan. Aku menolak Saul sebagai raja karena Saul tidak mendengar firman-Ku, tidak taat. Jadi tidak taat adalah satu bagian dari namanya kekerasan hati. Stubborn itu. Nah, kemudian Nabi Samuel menegur Saul. Tapi apa yang terjadi? Apakah Saul mengaku? Tidak. Saul malah ngeyel bilang, loh itu kan rakyatku yang ngambilin lembunya. Dan itu juga buat dipersembahkan ke Tuhan loh, buat korban bakaran. Kan bagus ngasih korban. Bagus gak anak-anak? Bagus ya kalau kita pikir ngasih korban, ngasih persembahan. Kalau sekarang mungkin anak-anak ngasih uang persembahan ke Tuhan. Bagus. Tapi di 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan, Nabi Samuel bilang, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik. Dan di ayat 23 dikatakan, kedegilan sama seperti menyembah berhala. Degil tadi adalah stubborn, keras hati. Tidak mau bertobat. Dan itu seperti menyembah berhala. Apa menyembah berhala? Artinya kamu menyembah yang lain selain Tuhan Yesus kita. Makanya karena itu akhirnya Tuhan bilang, aku menyesal menjadikan Saul raja. Dan Saul sejak saat itu Tuhan menjauh dari hidup Saul. Dan Tuhan sudah tolak Saul sebagai raja. Tuhan mulai cari pengganti, yaitu siapa? Raja Daud. Dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin gak seperti Saul ya. Tidak seperti Saul yang langsung dipilih Tuhan seperti itu, tidak. Tapi mungkin seperti ini, anak-anak di rumah dengan orang tua. Nah, orang tua anak-anak di rumah mungkin bilang, jangan main games terus, ayo tidur, besok pagi mesti sekolah online. Anak-anak mungkin terus gak nurut, ada yang waktu itu main denger sampai matanya sakit gara-gara main game. Akhirnya awalnya oke deh aku kapok gak mau main game lagi. Tapi sudah sembuh, sudah sehat lagi, tetap terus main game. Bahkan tugas gak dikerjakan, tidurnya sangat kurang. Dan apakah itu artinya baik? Tidak, itu artinya stubborn. Tidak taat, tidak mau berubah. Itu contohnya. Contoh lain apa? Contoh lain pada saat devotion misalnya, gurunya sudah bilang, ayo dengarkan devotion dulu. Malah main game sendiri. Malah zoom-nya dipasang atau ditinggal. Ya. Guru-gurumu, orang tuamu tidak bisa lihat kamu 24 jam. Tapi ada Bapak di surga yang bisa ngawasin dan tahu hati setiap kita. Ini gak berlaku cuma buat anak-anak, semua orang. Karena firman Tuhan berlaku buat semua, buat mem juga. Kalau mem gak mau bertobat, ngeyel ditegur Tuhan, itu ada namanya didikan Tuhan. Nah, dan Tuhan sangat suka dengan Daud. Kenapa? Karena Daud itu berbeda. Daud mengambil istri orang lain yang bernama Batsyeba. Dan suatu hari Nabi Nathan menegur Daud. Tuhan marah sama Daud. Tapi Daud tidak seperti Saul yang ngeyel. Daud langsung berlutut, minta ampun, bertobat. Daud artinya punya hati yang lemah lembut. Jadi stubborn, hati yang keras, itu lawannya adalah kelemah lembutan. Dan kelemah lembutan itu adalah salah satu buah roh. Ya, ada 9 buah roh, salah satunya adalah kelemah lembutan. Bahkan di firman Tuhan dikatakan, Yesus pernah bilang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, Tuhan Yesus aja yang raja segala raja punya sifat yang lemah lembut dan rendah hati. Apalagi kita, anak-anaknya.
harus belajar seperti itu. Susah? Susah. Nggak mudah. Tapi tadi kuncinya pertama, mau atau tidak kita kebaskan dulu, kita buang, kita minta Tuhan potong semua sifat stubborn, keras hati yang tidak bisa bertobat, dibuang semuanya. Dalam firman Tuhan pun, kalau anak-anak nanti dibaca ya, ini Mem kasih satu cerita di Ulangan 21, tapi silakan baca sendiri. Ulangan 21 ayat 18 sampai 21 itu dikatakan ada judulnya anak durhaka. Di situ dikatakan kalau ada seorang anak tidak nurut dengan ayah ibunya, bahkan ayah ibunya sudah menghajar dia, mendidik dia, terus tidak nurut, maka ini di perjanjian lama di zaman Israel dulu, ayah ibunya harus membawa dia ke gerbang kota, melaporkan kepada para pemimpin di kota. Semua orang di kota tersebut harus melempari dia dengan batu. Dan hukumannya adalah hukuman mati. Mengerikan ya. Tapi bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Walaupun ada namanya hukuman, tapi saat kita bertobat, ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang membuat kita tidak dihukum mati, tetap diselamatkan. Asal kuncinya kita mau bertobat. Coba anak-anak pikirkan. Mau yang mana? Mau punya kelemah lembutan atau keras hati, stubborn? Kalau stubborn itu seperti hewan apa? Ada yang pernah dengar? Kira-kira? Nih ya, di Mazmur 32 ayat 9 dikatakan, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan stubborn as a mule. Mule itu bagal. Bagal itu ya campuran antara keledai dengan kuda. Mau disamakan dengan hewan seperti itu? Mule. Nope. Sorry. Kevin Bacon wasn't in Footloose. What? Of course he was. No, he wasn't. You lose. Of course he was. He was the star. Nope, you're wrong. Look it up. I don't have to look it up. It's common knowledge. Nope. He was on the cover of People magazine when the movie everyone knows Kevin Bacon was a star of Footloose. It was a huge movie. He was the lead. No. Tidak maukah seperti itu? Nah, maka biarlah kita punya hati yang lemah lembut, karena kalau punya hati yang lemah lembut, ya itu mencari ya lawan kata dari kata stubborn itu apa aja. Ada lemah lembut, ada juga satu kata yang sangat menarik, sheep like, artinya seperti domba. Nah, kita ini kan domba-dombanya Tuhan. Kenapa sheep like? Karena domba itu nurut, selalu mendengarkan gembalanya. Gembala kita siapa? Ya Tuhan Yesus. Nah, gembalamu di rumah siapa? Ya orang tuamu. Di sekolah siapa? Ya gurumu, pemimpinmu. Itu semua adalah gembala. Tapi yang paling utama gembala kita adalah Tuhan Yesus. Sekarang pilih ada di tangan anak-anak. Anak-anak mau terus pilih jadi anak yang stubborn sampai suatu saat murka Tuhan datang, atau anak-anak mau pilih jadi anak yang meek, lemah lembut seperti domba, dan itu yang Tuhan suka. Oke, sekarang kalau anak-anak mau untuk berubah, anak-anak mau untuk membuang semua sifat stubborn itu, memang ajak kalian berdoa dan ikutin doanya Mem. Tidak bisa cuma Mem yang doa. Setiap kita mulut kita harus ngomong, harus memperkatakan, harus ikut berdoa kalau kamu memang benar-benar mau. Oke? Dalam nama Yesus kami kebaskan semua roh ketidaktaatan, semua roh pemberontakan, semua roh pembangkang, semua kami putuskan, kami hancurkan dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Kami minta malaikat Tuhan bantu kami menghabisi semua spirit stubborn, semua kebebalan, semua tegar tengkuk, semua buat kami nggak bisa tak itu semua dihabiskan dalam nama Yesus. Kami mau berubah, kami mau punya hati yang taat dalam nama Yesus. Kami buang semua sifat keras kepala, keras hati yang membuat kami nggak bisa bertobat. Kami buang semua, kami tolak, kami hancurkan demi nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami terima hati yang lemah lembut. Kami terima hati yang baru. Kami terima Tuhan hati seorang murid. Hati yang taat. Hati yang mau berubah. Hati yang mudah bertobat. Hati yang bisa diajar. Kami terima Tuhan kelemah lembutan. Kami terima karena kelemah lembutan. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak lagi stubborn dalam hidup kami. Tapi dalam hidup kami yang ada adalah kelemah lembutan. Karena kami anak-anak Tuhan. Kami punya sifat seperti Tuhan. Karakter Tuhan yang masuk dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Oke, itu firman hari ini. Kalian baca lagi, renungkan lagi. Setiap kali kalian mulai ngeyel, mulai nggak taat, kebaskan. Dan kamu perkatakan dengan dirimu, aku orang yang lemah lembut. Aku bukan orang yang keras hati, aku orang yang lemah lembut. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.